Selanjutnya, Rumah Manajer Kampanye Iklim Energi Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, juga mendapatkan teror. Teror tersebut berupa bangkai ayam yang ditemukan Selasa pagi di teras rumah Iqbal Damanik. Greenpeace Indonesia menduga kiriman ini sebagai teror terhadap kerja-kerjanya. Terlebih Iqbal Damanik belakangan kerap menayangkan unggahan tentang banjir Sumatera dan respon pemerintah dalam menangani bencana yang menelan korban lebih dari 1.000 jiwa. Greenpeace mengecam maraknya upaya teror terhadap masyarakat sipil. Menurut Greenpeace, kritik seharusnya menjadi masukan untuk perbaikan, bukan dianggap ancaman. Banjir bandang susulan kembali merusak sejumlah akses jalan dan jembatan di kawasan Danau Maninjau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kondisi itu membuat aktivitas warga terganggu dan penyaluran bantuan ke lokasi bencana terhambat. Kok kondisi jalan di Kelok Limau kini tidak bisa dilewati. Banjir bandang susulan memutus sejumlah ruas jalan dan jembatan di sekitar Danau Maninjau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Akibatnya akses transportasi warga terganggu dan distribusi bantuan ke daerah terdampak menjadi terhambat. Di Jorong Bancah, Kecamatan Tanjung Raya, lebih dari 1 bulan pasca bencana banjir bandang, kondisi wilayah belum sepenuhnya pulih. Permukiman warga masih dipenuhi material banjir bandang. Hujan deras yang terus mengguyur kawasan ini membuat material banjir kembali menerjang permukiman. Untuk mempercepat pemulihan infrastruktur, alat berat diterjunkan guna normalisasi aliran sungai. Sementara prajurit TNI Angkatan Darat bersama tim merakit jembatan Armco sebagai akses darurat. Jembatan ini memiliki panjang sekitar 30 meter, lebar 5 meter, dan kedalaman bentang mencapai 6 meter. Dari sini ke sana kira-kira 30 meter untuk tahap pertama. Nah, bentar lagi akan masuk trado kita membawa alat untuk mengeruk ini. Sementara anggota dari Koramil 05 Maninjau sama Yon TP sama orang-orang dari Jipur Padang telah melaksanakan perakitan untuk jembatan Aramco. Ada berapa titik, Bang? 1 titik ini baru di Bancah, Nagari Maninjau. 3 di Sungai Rangeh, di Bayur. Warga berharap jembatan darurat ini segera dapat difungsikan agar akses masyarakat kembali normal serta penyaluran bantuan dan perbaikan infrastruktur pasca bencana dapat berjalan lancar. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Jembatan Butong Ate di Kabupaten Nagan Raya yang putus diterjang banjir bandang kembali dibangun. Ya, pekerjaan jembatan Bailey ditargetkan rampung 10 hari ke depan. Pembangunan jembatan Bailey yang menghubungkan jalur lintas utama Betong Ateh Banggalang Nagan Raya Aceh menuju Kabupaten Aceh Tengah terus dikebut. Setengah rangka utama jembatan telah terpasang. Progres pengerjaan telah mencapai 51% dan ditargetkan rampung dalam 10 hari. Sebanyak 30 prajurit TNI bersama instansi terkait masih melakukan penguatan konstruksi untuk mempercepat penyelesaian jembatan. Jembatan Bailey ini memiliki bentang sepanjang 30 meter dengan kapasitas muatan hingga 30 ton. Lebih kurang 5 hari kami sudah bekerja. Kemudian kami selesaikan dalam waktu 10 hari target. Kita sudah berjalan 4 hari, sisa waktu 6 hari. Kami berupaya sekuat mungkin supaya pekerjaan ini bisa tuntas dalam waktu 10 hari. Sebelumnya, jembatan menghubung Kabupaten Nagan Raya dengan Aceh Tengah di Kecamatan Betong Ateh putus total dihantam banjir bandang. Diharapkan dengan rampungnya jembatan Bailey ini, akses transportasi dan mobilitas warga Nagan Raya dengan Aceh Tengah dapat kembali normal. Dari Kabupaten Nagan Raya, Aceh, Afsah, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini pimpinan DPR RI menggelar rapat koordinasi penanganan bencana di Pulau Sumatera.
Rakor dihadiri oleh Satuan Tugas Pemulihan Bencana baik dari pemerintah pusat dan daerah. Dalam rapat kali ini, pimpinan daerah terdampak mengupdate kondisi terkini di daerah mereka. Salah satunya yang menjadi perhatian adalah kayu gelondongan yang menutupi sungai. Rencananya Presiden Prabowo akan mengecek kembali penanganan bencana di Aceh. 1.000 huntap yang kami butuh. Ini di luar daripada gelondongan kayu. Hari ini kita mengadakan pertemuan pada hari ini dan sudah juga kami sampaikan kepada Bapak Presiden yang besok insya Allah akan ke Aceh, bahwa kita akan mulai pada hari ini melakukan rapat koordinasi supaya pada tahun depan di anggaran 2026 pemulihan pasca bencana bisa berjalan sebagaimana mestinya. Dataran pemukiman sudah sejajar. Kondisinya sudah sejajar. Ini di luar daripada gelondongan kayu yang ada, yang tadi saya sampaikan. Kalau yang tadi gelondongan kayu berserta das yang ada, itu air tidak mengalir lagi sama sekali. Dan sudah terjadi sungai baru yang terjadi dalam kawasan pemukiman penduduk. Sehingga ada sekolah SDIT, yayasan yang di bawah Bapak Mustafa Abu Bakar, itu sudah separuh jatuh. Dan ini kondisinya Kurung Merdu ini memang harus ditangani dengan secara maksimal, Bapak. Karena kalau Kurung Merdu ini tidak ditangani dengan secara maksimal, ini bisa-bisa pemukiman penduduk dan kota Merdu ini habis semua. Karena kondisinya di hulu sekarang lebar sungainya sudah 200 meter lebih kurang, di hilir cuma sekitar 60 meter. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Kementerian Kehutanan tengah mengevaluasi perizinan 24 perusahaan yang membuka lahan di kawasan hutan Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Perizinan tersebut meliputi hutan tanaman industri dan hak pengusahaan hutan. Prasetyo mengungkapkan audit dilakukan untuk mendeteksi potensi penyalahgunaan lahan hutan yang digunakan pengusaha tidak sesuai izinnya. Adapun penertiban dilakukan lintas provinsi termasuk dengan aparat penegak hukum. Prasetyo menyatakan pemerintah tidak akan tinggal diam terhadap pelaku pembalakan liar. Kementerian Kehutanan juga bekerja keras melakukan pembersihan kayu-kayu yang hanyut di bawah banjir, sekaligus juga melakukan monitoring dan evaluasi kepada kurang lebih hampir 24 izin pengusahaan hutan di 3 provinsi baik HTI maupun